Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya, atas iman yang diberikan kepada kita, atas kesempatan dan waktu sehingga kita bisa bersama-sama. Terima kasih pada ayah bunda yang telah hadir pada parenting tadi. Mohon maaf karena kendala teknis sehingga saya tidak bisa menyampaikan sosialisasi kalender Ramadan tadi sehingga saya buatkan videonya sehingga ayah bunda bisa nonton kemudian. Assalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita menjadi salah satu atau kita bersama-sama bisa menjadi umatnya yang senantiasa memegang risalah beliau secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, saya akan share screen mengenai kegiatan Ramadan TK. Salah kita munduran. Nah, ini adalah kalender akademik TK bulan Maret dan April. Saat ini kita ada di tanggal 27 Maret, hari Sabtu, pada acara parenting, sosialisasi tarhib dan kegiatan Ramadanku. Awal bulan Ramadan insya Allah jatuh di tanggal 13, hari Selasa. Sehingga untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, kita mengadakan tarhib Ramadan yang akan diisi dengan lomba-lomba KU secara nasional. Lalu kita juga ada kegiatan KBM normal, tetapi materinya disesuaikan dengan bulan Ramadan, yaitu dengan Ramadan Mubarak. Kita juga ada tasmi tanggal 17, lalu ada khair rumah berbagi. Tema Ramadan tahun ini adalah Ramadanku, semangat menempa jiwa taat kepada Allah. Harapannya setelah bulan Ramadan, anak-anak akan semakin taat kepada Allah, semakin bersemangat melakukan amal solihnya. Nah, ini adalah agenda Ramadan bulan Maret dan April. Tanggal 29 dan 31 Maret, kita ada seleksi perwakilan lomba TK KU Serpong. Lomba yang diadakan adalah lomba MHQ, lomba Pildacil, dan juga lomba membuat poster. Insya Allah kami sudah rapat guru kemarin, kami sudah menetapkan siapa-siapa yang akan kami seleksi untuk bisa menjadi perwakilannya. Sedangkan untuk lomba poster, kami minta setiap anak dibantu dengan orang tua untuk membuat poster tarhib Ramadan, bersemangat dengan temanya bersemangat menyambut Ramadan. Dan dari hasil tersebut tidak apa-apa ya dibantu oleh ayah bundanya dalam membuat poster tersebut. Poster dibuat dengan kertas ukuran A3 atau 2 kali HVS dan itu bisa diwarnai, digambar, diwarnai atau ditempel yang menggambarkan mengenai semangat menyambut Ramadan. Nah, nanti dari poster tersebut akan kami seleksi mana yang akan kami kirimkan kepada Rumah Nasional sebagai peserta lomba dari KU Serpong. Nah, ini pengirimannya setelah kami seleksi, kami akan mengirim nama perwakilannya ke KU Nasional. Sedangkan kalau MHQ kami seleksi dan kami kirimkan namanya saja, nanti anak-anak yang peserta itu akan dites secara live. Lalu kalau untuk lomba Pildacil, peserta diminta untuk mengirimkan video. Jadi panitia dari KU pusat akan membandingkan, akan menilai dari video yang dikirimkan. Sedangkan kalau poster akan dinilai berdasarkan melalui media foto. Jadi peserta mengirimkan foto yang akan dinilai oleh mereka. Setelah dikirimkan namanya dan videonya, lalu akan diadakan lomba di KU pusat. Rentang waktunya adalah tanggal 3 sampai tanggal 6 April, ini untuk lomba MHQ live dan kita sampai saat ini belum tahu tanggal pastinya tanggal berapa akan diadakan lomba ini untuk TK-nya. Jadi ini adalah lomba dari TK sampai SMA. Untuk TK-nya sendiri belum ada kepastian dari KU pusat.
Tanggal 8 kita ada Tahrib Ramadan untuk anak-anak. Jadi anak-anak diminta untuk berkumpul di ruang Zoom dan nanti ada materi tausiah, penyemangat, storytelling, dan lain sebagainya dari KU pusat atau KU nasional. Nah, nanti ini tadi saya kelewat seharusnya tanggal 10. Tanggal 10 itu ada Tahrib Ramadan untuk orang tua juga. Jadi nanti ayah bunda diminta untuk berkumpul juga, mengikuti Tahrib Ramadan khusus untuk orang tua dan guru. Tanggal selanjutnya, setelah memasuki bulan suci Ramadan, tanggal 26 sampai tanggal 29 ini akan diadakan pengumpulan zakat, infak, dan sodako yang tujuannya adalah akan kami bagikan pada acara Khoirumah Berbagi. Apabila tahun-tahun sebelumnya adalah anak-anak yang membagikan kepada masyarakat sekitar yang berhak, eee, kemungkinan tahun ini guru-gurunya yang akan membagikan atau nanti ada perwakilan dari anak-anak. Nah, pengumpulan zakat ini bisa zakat fitrah, bisa zakat mal, bisa infak dan sedekah, dan kami berharap ayah bunda memotivasi ananda untuk bersedekah setiap hari dan akan dikumpulkan, pada tanggal 26 dan 29 ini dengan tujuannya adalah untuk bersedekah yang akan dibagikan di acara Khairul Berbagi. Lalu kami juga akan mengadakan pengumpulan sembako. Jadi anak-anak itu akan diminta misalkan satu anak kelasnya bujum, misalkan diminta untuk membawa gula pasir 1 kilo. Kelasnya Bu Evi misalkan diminta untuk membawa minyak goreng 1 liter. Dan itu, eee dihimbau, bukan paksaan, tapi adalah himbauan. Apabila ingin memberikannya lebih, itu sangat dipersilahkan. Nanti sembako itu akan kami bungkus ulang, kami jadikan paket dari kumpulan-kumpulan jenis sembako tersebut dan akan kami bagikan pada penerima berbagi. Nanti dari uang zakat tersebut akan kami belikan beras, apabila ada uangnya akan kami, berikan amplop juga uang cash untuk, orang-orang yang berhak. Ini adalah agenda Ramadan. Lalu, nah ini, adalah yang perlu saya sharing bersama orang tua, bersama ayah bunda, adalah perlukah outing kelas di masa pandemi? Ini, kita pikirkan bersama. Saya akan gambarkan mengenai pandangan kami sebagai pendidik di sekolah dan nanti, ayah bunda juga bisa, bandingkan juga dengan kebutuhan ayah bunda dan kebutuhan ananda. Lalu, nah ini seperti kita tahu, metode pendidikan di Khoirumah adalah talqian fikrian. Ilmu diajarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir anak, bukan sekedar menambah pengetahuannya. Jadi, apabila misalkan kita mengajak anak-anak itu bukan mengajak, kita mengajarkan anak-anak mengenai keadaan di gunung. Anak-anak itu bukannya dia dikasih info atau, informasi kalau, "Oh, di gunung itu dia ada 2 daerah yang tinggi, di tengahnya ada sungai, terus ada pohon kelapanya juga di sana, terus ada sawah-sawah." Dan anak-anak menjadikan itu pengetahuannya dia. "Oh oh ya jadi begitu ya gunungnya," gitu. Dalam talqian fikrian bukan hal itu yang kami ajarkan, tetapi ilmu itu diajarkan supaya anak-anak dalam kondisi apapun, anak-anak mampu untuk berpikir secara benar. Jadi kami berusaha untuk menstimulasi kemampuan berpikirnya dengan cara talqian fikrian. Jadi kami mendampingi, kami menuntun menuntun anak-anak itu proses berpikirnya supaya proses berpikirnya bersandar kepada, eee, akidah dan syariah, lalu sehingga yang dihasilkan setelah prosesnya benar, diharapkan akan dihasilkan hasil berpikir yang benar juga. Sehingga itu dibutuhkan beberapa hal dalam proses berpikir, yaitu yang pertama ini sekaligus refresh, ayah bunda ya, yang dibutuhkan dalam, berpikir adalah pertama realitas yang terindra. Jadi anak-anak diminta untuk jadi, harus ada realitas. Realitas itu berarti benda yang, nyata, bukan yang goib. Ini benda yang nyata, yang real, baik itu benda maupun kejadian. Benda gunung, pantai, pohon, itu benda atau kejadian, misalkan kelahiran, misalkan kematian, atau misalkan kebakaran, itu kejadian-kejadian yang bisa dilihat anak langsung yang inderanya bisa dipakai ketika, kejadian atau benda tersebut ada.
Yang kedua adalah alat indera. Alat indera ini adalah 5 alat indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, pengecap, dan juga indera, perasa kulit ya, indera perasanya. Nah, ini dibutuhkan dalam keadaan baik. Yang ketiga adalah maklumat sabiqoh yang tersimpan, yaitu dalil dan informasi yang benar. Ketika kita, berpikir, kita harus memiliki maklumat. Jadi kalau bu guru di sekolah itu kan menyampaikan, "Jadi anak-anak, gunung itu adalah dataran yang tinggi, dia itu ciptaan Allah, ada dalilnya seperti ini," gitu. Dan, maklumat sabiqoh atau informasi yang benar, yang paling benar, yang sudah tidak bisa eee, ragukan lagi, itu adalah ayat dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Selain itu juga ada maklumat sabiqoh lainnya yang dibuat oleh manusia yang itu bukan kesan dia, tapi memang benar. Misalkannya, informasi bahwa, Jawa Tengah itu adalah provinsi yang terletak di antara Jawa Timur dan Jawa Barat, misalkan seperti itu ya. Itu adalah suatu kebenaran, tidak salah gitu ya. Nah, ini kita harus memastikan bahwa maklumat informasi yang disampaikan kepada anak-anak itu benar. Sehingga proses berpikirnya akan mendekati kebenaran. Selanjutnya adalah otak. Dengan otak ini anak-anak akan memproses dari realitas yang dia lihat, yang realitas yang ada, yang dia indra dengan alat indranya, lalu akan dihubungkan dengan maklumat sabiqoh yang tersimpan dalam benaknya, lalu akan diproses oleh otak tersebut. Semakin semakin ada realitasnya. Jadi realitas misalkan, pantai dibandingkan dengan foto atau gambar pantai, itu hasilnya akan berbeda. Antara realnya pantai dengan foto pantai itu akan berbeda. Lalu semakin detail, kita mengindranya, jadi, misalkan dari mata kita mengindra, "Oh pantai, pantai itu saya lihat itu pantai, oh dia ada ombaknya ya, ombaknya itu semakin semakin ke pantainya dia semakin tenang." Terus misalnya juga saya lihatnya, nah semakin detail anak-anak ini kemampuan dari mengindranya akan semakin mendekati kebenaran, gitu. Nah, dari kebutuhan tersebut, berarti saat ini yang kami kurang dalam semester ini adalah realitas yang terindra oleh anak-anak. Insya Allah anak-anak sudah memiliki otak yang sempurna, insya Allah ayah bunda di rumah dan kami guru di sekolah sudah memberikan maklumat sabiqoh yang benar, anak-anak juga memiliki alat indera yang baik, yang sempurna. Lalu yang kurang dari semester ini adalah realitas yang terindra. Jadi di pembelajaran saat ini di mana kita hanya belajar di rumah atau hanya belajar online, realitas yang diindra oleh anak-anak itu sangat terbatas dan itu akan mempengaruhi khawatirnya dan pastinya akan mempengaruhi dari hasil berpikir anak dan output-nya gitu. Sehingga, kami menawarkan oleh, eee kepada ayah bunda, bagaimana kalau kita mengadakan outing class dalam lingkup yang kecil. Ini saya tawarkan terutama kepada ayah bunda yang anaknya belajar secara offline. Karena saya menghormati keputusan ayah bunda yang online, di mana anak-anak lebih baik belajar dari rumah full, sehingga saya menawarkan ini kepada ayah bunda yang anaknya belajar offline. Bagaimana kalau kita mengadakan outing class yang dalam lingkup kecil, artinya kita ke tempat yang memang tidak, begitu ramai dan, pada waktu-waktu yang tidak crowded. Jadi waktu-waktu bukan weekend pastinya dan juga menggunakan kendaraan yang kecil. Sehingga, eee, kita akan meminimalisir, kerumunan kerumunan di sananya ya, di tempatnya ya, kalau di mobil pasti tetap berkerumun. Eee, tetapi kita bisa menampilkan realitas dengan baik, dengan langsung, jadi anak-anak bisa langsung indra. Ini adalah yang kami tawarkan, ini sekedar penawaran, nanti ayah bunda bisa mengirimkan masukannya bagaimana, persetujuannya iya atau tidak. Nah ini kemungkinan mengenai outing class.
2 atau 3 pekan lalu ya, kami itu sempat berkunjung ke Pantai Anyer dalam rangka membuat video pembelajaran. Dan di sana kami lihat kondusif ya untuk anak-anak, artinya di sana mereka punya pantai luas, yang pantainya itu luas, jadi anak-anak bisa tidak berdekatan dengan orang lainnya, kami bisa melakukan pembelajaran dengan gelar tikar di pantai lah ya. Anak-anak bisa melihat, kami bisa memberikan informasi gitu. Dan tidak begitu ramai juga sih di sana. Lalu, Pantai Anyer ini jauhnya itu sekitar 2 jam dari Serpong dengan kendaraan mobil dan waktu yang mungkin bisa kita manfaatkan apabila ayah bunda setuju, kita bisa menggunakan waktu di tanggal 31 Maret atau, 5 sampai 6 April. 5, dan 6 April, gitu. Nah, ini bisa kita pilih waktunya, tetapi untuk meminimalisir, keuangan, pengeluaran, saya sih berharapnya kita bisa memakai kendaraan dari orang tua. Jadi karena kemarin ketika kami ke sana itu, kos terbesarnya itu ya memang kendaraan ya. Kita beli bensin, kita sewa driver, kita beli tol, dan itu apabila ada mobil orang tua yang bisa kita pakai atau ada ayah yang bisa mengantarkan kita ke sana, itu kosnya akan semakin kecil. Sehingga berpengaruh pada, biayanya itu tentatif. Jadi nanti misalkan, dari, siswa-siswa yang offline ada berapa, mmm, 5 tambah 8 berapa, 13, ada 13 anak, misalkan, "Oh iya kita berangkat semua deh," misalkan pakai 3 mobil gitu dan ada orang tua yang bersedia untuk mengantar, nanti biayanya tinggal dibagi aja, misalkan, oh untuk tol, untuk bensin, untuk makan siang anak-anak, untuk tiket masuk sana kalau satu mobil kemarin itu 100.000 untuk masuk ke pantainya, itu nanti bisa diminimalisir, demikian. Nah, Ayah Bunda, ini penjelasan saya mengenai sosialisasi kegiatan Ramadan dan juga, outing class. Ini sekedar saran yang outing class, nanti saya akan membuat, Google Form, jadi ayah bunda bisa atau polling di sana nanti ayah bunda bisa menuliskan setuju atau tidaknya dan juga alasannya, eee nanti misalkan, "Oh saya sarannya, saya ada nih kendaraan dan insya Allah ayahnya free untuk bisa untuk mengantarkan di tanggal ini." Itu nanti silahkan disampaikan kepada wali kelas masing-masing. Demikian ayah bunda penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.